Assalamualaikum, halo anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1 indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Dengan pembelajaran 1 bersama dengan Ibu Halimah. Perhatikan peta berikut ini. Peta tersebut merupakan peta negara kita, yaitu negara Indonesia. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara paling beragam di dunia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan bahwa terdapat 1.340 suku tersebar di lebih dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Selain suku bangsa asli Indonesia, ada pula suku bangsa keturunan, antara lain keturunan Tiongkok atau Cina, India, Arab, dan Eropa. Beberapa unsur kebudayaan menjadi pembeda antara suku satu dengan suku lain di Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa daerah. Pada tahun 2019 tercatat kurang lebih 1.001 bahasa daerah di Indonesia. Untuk menetapkan bahasa daerah, bahasa tersebut harus digunakan lebih dari 80% individu di suatu wilayah. Jika di bawah 80%, maka masuk kategori dialek atau logat. Yang kedua, adat istiadat. Pengertian adat istiadat adalah aturan atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat sejak dahulu kala yang meliputi antara lain nilai-nilai budaya dan norma atau hukum. Contoh, tata cara pesta dari setiap wilayah, upacara keagamaan, cara berpakaian. Yang ketiga, kesenian daerah. Tentunya kalian sudah tahu ya, setiap daerah memiliki kesenian yang beragam seperti lagu daerah, tarian daerah, dan alat musik tradisional. Yang keempat, batas lingkungan. Kondisi alam Indonesia yang beragam membuat masyarakat Indonesia membentuk sekelompok masyarakat yang memiliki aturan tertentu dari masing-masing kelompok masyarakat tersebut yang disebut suku bangsa. Contoh, dalam suatu wilayah, suku Baduy, ada 2 jenis suku Baduy, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar yang memiliki aturan atau norma yang berbeda. Kita patut bersyukur dengan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki oleh negara kita. Karena tidak semua negara di dunia memiliki kekayaan alam dan budaya seperti negara kita. Keragaman budaya di Indonesia harus dijaga dengan saling menghargai perbedaan. Saling menghargai dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan yang akan menciptakan kedamaian serta ketentraman. Sikap menghargai perbedaan dapat mencegah perpecahan bangsa. Untuk memperoleh informasi mengenai keragaman negara Indonesia, salah satu caranya yaitu dengan cara membaca suatu bacaan. Nah, dari setiap teks bacaan tersebut, tentunya akan terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf pasti terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap paragraf pasti terdiri lebih dari 2 kalimat. Dari seluruh kalimat yang terdapat pada paragraf tersebut, salah satu kalimat merupakan gagasan pokok dan sisanya merupakan gagasan pendukung. Gagasan pokok merupakan ide utama yang dibahas dalam bacaan, baik kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok biasanya disebut juga gagasan utama, ide pokok, atau pokok pikiran. Dan gagasan pokok biasanya terletak di awal, di tengah, atau di akhir paragraf.
Sedangkan gagasan pendukung merupakan uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok. Gagasan pendukung disebut juga sebagai gagasan penjelas. Fungsinya menjelaskan gagasan pokok. Perhatikan penggalan teks bacaan berikut dengan judul Upacara Adat. Upacara adat merupakan bagian dari adat istiadat sebuah suku. Ada bermacam-macam upacara adat di Indonesia. Ada upacara adat untuk perkawinan, acara syukuran atas hasil panen, atau acara keagamaan. Salah satu contoh upacara adat yang ada di Indonesia antara lain Peutron Aniuk Utanoh. Upacara adat Peutron Aniuk Utanoh merupakan upacara adat yang artinya turun tanah. Upacara adat ini biasanya dilakukan saat bayi berusia 44 hari. Upacara ini bertujuan agar sang bayi tumbuh sehat serta memperoleh keselamatan dan perlindungan dari Tuhan. Upacara adat Peutron Aniuk Utanoh dapat kita temui di Provinsi Aceh. Selanjutnya, kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing paragraf pada teks tersebut. Sebelumnya, kita harus menentukan kalimat utama dari paragraf 1 terlebih dahulu. Dan sisa kalimat dari paragraf 1 merupakan kalimat pendukung atau penjelas. Ternyata, kalimat utama dari paragraf 1 terletak di awal paragraf, dan yang lainnya merupakan kalimat pendukung. Kalimat utama dari paragraf 1 adalah upacara adat merupakan bagian dari adat istiadat sebuah suku. Sehingga kita bisa menentukan gagasan pokoknya adalah keragaman budaya merupakan upacara adat. Kalimat pendukung atau penjelas pertama dari paragraf 1 adalah ada upacara adat untuk perkawinan, acara syukuran atas hasil panen, atau acara keagamaan. Sehingga kita dapat menentukan gagasan pendukung pertama dari paragraf 1 adalah fungsi upacara adat. Kalimat pendukung atau penjelas yang kedua adalah salah satu contoh upacara adat yang ada di Indonesia antara lain Peutron Aniuk Utanoh. Sehingga kita bisa tahu gagasan pendukung kedua dari paragraf pertama adalah contoh upacara adat. Bentuk keragaman budaya bangsa Indonesia juga dapat dilihat dari kesenian daerah. Salah satu contoh kesenian daerah adalah seni musik. Ada banyak cara untuk membunyikan alat musik. Bunyi alat musik menjadi ciri khas alat musik tersebut. Perhatikan 3 buah gambar alat musik berikut. Yang pertama adalah suling. Suling dibunyikan dengan cara ditiup. Gambar kedua adalah alat musik tifa. Tifa merupakan alat musik sejenis seperti gendang, dan cara membunyikannya dengan cara dipukul. Gambar yang ketiga merupakan alat musik yang bernama sasando. Sasando dibunyikan dengan cara dipetik. Semua alat musik menghasilkan bunyi jika dimainkan. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, yaitu sumber bunyi. Contoh sumber bunyi antara lain senar gitar yang dipetik, gamelan yang dipukul, suling yang ditiup, dan pita suara yang bergetar ketika kita berbicara. Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Membuat musik dengan air. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yang pertama yaitu air. Yang kedua, 7 gelas bening berukuran sama. Jumlah gelas bisa disesuaikan dengan banyaknya nada yang dibutuhkan. Yang ketiga, kertas dengan selotip. Yang keempat, pensil kayu sebagai pemukul gelas. Langkah-langkah kegiatannya yaitu yang pertama, susunlah gelas-gelas tersebut membentuk barisan. Langkah kedua, gelas pertama diisi air hingga hampir penuh.
Gelas kedua diisi air lebih sedikit 1 cm dari gelas pertama. Lakukan seterusnya hingga gelas ketujuh diisi air paling sedikit. Langkah ketiga yaitu tempelkan kertas di masing-masing gelas dengan memberi nama masing-masing nadanya. Contohnya gelas pertama ditulis do, gelas kedua kita tulis re, dan seterusnya. Langkah keempat, susunan gelas-gelas tersebut kini membentuk tangga nada. Langkah kelima, ketuklah secara perlahan ujung gelas menggunakan pensil. Yang keenam, coba mainkan sebuah lagu sederhana dengan alat musik tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video percobaan berikut. Nah, untuk menciptakan alat musik yang seperti kita dengar tadi, kita membutuhkan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama, kita membutuhkan air, lalu kemudian kita membutuhkan 8 buah gelas piala, lalu kemudian kita membutuhkan sendok untuk pemukulnya nanti. Kemudian ini ada penggaris, dan yang terakhir ada label. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memberi label pada setiap gelas. Ini untuk nada do, nada re, mi, fa, sol, la, si, dan do. Setelah semuanya terlabeli, langkah selanjutnya adalah kita mengisikan air sesuai dengan ketinggian yang kita ukur. Nah, untuk nada do, kita menggunakan tinggi air setinggi 16 cm.
Nah, selanjutnya mari kita coba mainkan alat-alat